Alhamdulillah, selamat datang di acara diskusi RAG NLP Text Mining Volume 2. Perkenalkan, saya Hanif Imaduddin yang akan memandu acara diskusi pada kali ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian sudah menyempatkan diri untuk hadir pada diskusi kali ini. Baik, pada diskusi kali ini kita akan membahas tema yang berjudul Model Transformers. Untuk rundown acara pada diskusi kali ini, pertama akan diberikan materi pembuka oleh Bapak Doni Ricasti, STMT. Kemudian selanjutnya akan kita buka sesi tanya jawab. Baik, untuk mempersingkat waktu, kepada Bapak Doni, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berasa kedengaran? Kedengar, Pak. Kedengaran ya. Oke, oke. Sebentar. Ini beberapa mahasiswa saya ya. Guys. Saya langsung share screen. Slideshow. Disable bentar ya. Atau ya sudah gini aja. Use timing. Enggak. Ini aja. Enggak. Share screen. Share screen-nya udah kelihatan, teman-teman? Bapak, Saya ini siapa aja nih ya? Oke. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Doni. Kesempatan kali ini diminta untuk apa ya? Sharing mungkin ya. Bukan saya juga yang nemuin gitu ya. Sharing tentang transformer. Transformernya juga kemarin requestnya tentang arsitektur transformer gitu ya. Jadi iya, ya teman-teman mungkin udah pakai kayak ChatGPT, Gemini dan seterusnya gitu ya. Di belakangnya itu kan transformer semua gitu ya. Jadi kita coba ngulik gimana sebenarnya arsitekturnya di belakangnya gitu ya. Sebenarnya simpel gitu ya, tapi karena kita nggak tahu makanya jadi kayak seolah-olah magic gitu ya. Terus prerequisite mungkin kalau teman-teman udah pernah coba ngoding atau bikin jaringan saraf tiruan atau artificial neural network bakal lebih mudah buat memahami. Tapi nanti saya coba jelasin juga gimana translasinya dari JST atau ANN ke transformer gitu ya. Jadi sebenarnya mirip-mirip aja sih sebetulnya. Oke, pertama ya ini outline-nya gitu ya. Saya coba, oh ini nih ada bukunya nih, Hands-on Large Language Model yang bikin Alamar, Jay Alamar. Terus slide ini juga kontennya mostly saya ambil dari uh, buku ini ya, dari Jay Alamar ini. Ini webnya kalau teman-teman mau coba baca detail gitu ya. Saya mungkin lebih ke sharing, ngebacain ulang, terus menjelaskan dalam bentuk lebih sederhana gitu ya.
biar kita sama-sama paham gitu ya. Terus saya coba ngebandingin gitu ya, transformer itu sebenarnya apa dibandingkan dengan versi kakek-kakeknya dulu ya, bapaknya kakeknya gitu ya. Jadi JST, Artificial Neural Network, kemudian ada RNN, kemudian nanti ada transformer gitu ya. Jadi mungkin urutannya seperti itu biar kegampang transformer itu apa. Terus nanti juga ada coding dikit gitu ya kalau buat teman-teman tertarik gitu ya. Terus nanti ada visualisasi juga buat biar kita mungkin lebih kebayang seperti itu. Oke, itu. Waktu saya berapa lama? Siapa? Mas Hanif sampai Ya, Pak. subuh. Enggak, Pak. Kalau diskusinya sih sampai jam 5, cuma nanti ada tanya jawab juga, Pak. Oke, ya seininya aja lah ya, seselesainya aja ya. Maksudnya saya nggak tahu juga ini bakal Iya, sejam Pak. atau enggak gitu ya. Tapi ya udah, kita mulai. Pertama ini tentang neural network. Jadi ini udah zaman lama banget gitu ya. Orang ngerepresentasikan perhitungan matematik, ngambil apa? Ngambil referensi dari kayak sinaps ini ya, jadi kayak sel otak gitu ya. Jadi orang bikin eh, ya kalkulasi matematika pakai ini, harapannya katanya bisa nyimpen memori gitu ya. Nyimpen apa? Nyimpen model, nyimpen memori. Terus ya ini notasinya gitu ya. Ini notasinya kalau teman-teman apa? Ada input, kemudian ada bobot, kemudian ada fungsi sumasi, kemudian dapat kita outputnya gitu ya. Terus kita juga bisa representasikan jadi banyak. Ini satu not, satu bulat, ini satu bulat. Berarti ini ada berapa nih? 6, 7, 8. Ada 8 bulatan gitu ya. Berarti ada 8 kali kalkulasi kayak gini. Nah, awalnya seperti ini. Nah, versi paling sederhananya, teman-teman bisa cek di ini ya, di Artificial Neural Network. Teman-teman bisa googling mana aja gitu ya. Ini notasinya, diagramnya. Nanti saya bakal banyak pakai diagram-diagram kayak gini. Ini input, ini proses dari neural network-nya, ini output-nya. Sesimpel itu. Jadi kayak sederhananya adalah ada input, kemudian ada output, ada kalkulasi. Atau teman-teman juga bisa, tadi ya, yang ini kan direpresentasikan jadi banyak not kayak gitu ya. Nah, ini juga bisa kita sederhanakan jadi banyak not, inputnya ada 3, terus outputnya ada 1. Jadi di tengah-tengah sini ada proses. Jadi si A ini adalah proses yang ada di tengah-tengah sini. Seperti itu. Jadi ya ya simple sebenarnya gitu ya, simple aja gitu ya. Nah, terus gimana caranya ini jadi masuk ke kalkulasi matematika? Algoritmanya ada gitu ya. Ada input, kemudian ada kalkulasi bobot dan sebagainya gitu ya, teman-teman. Mungkin detailnya bisa banyak gitu ya. Cuman di sini mungkin langsung saya coba jelaskan sama praktek. Teman-teman lihat di sini ini ada 3 input ya, 1, 2, 3. Di sini ada 3 input juga, 1, 2, 3, 001, 1 input. 111 input kedua, 101 input ketiga, 011 input keempat. Berarti total data kita ada 4. Berarti ada 4 data yang bakal masuk ke neural network ini, terus masing-masing dari neural network ini ujungnya apa? Outputnya apa? 0. Jadi kayak kalau 001 outputnya 0 ini, 111 outputnya adalah 1 ini. Yang ketiga outputnya ini, yang keempat outputnya ini. Jadi kita udah punya sebenarnya input 3 angka, outputnya adalah 1 angka. Input 3 angka, outputnya adalah 1 angka. Seperti itu. Jadi ya representasinya lebih ke angka-angka gini aja gitu ya. Ini array inputnya, ini array outputnya. Nah, terus proses apa yang ada di dalam si A ini ada apa aja gitu ya. Kalau teman-teman lihat di sini, prosesnya adalah ini bobot nama istilahnya. Eh, eh, apa ya? Saya teringat ada satu kata Elon Musk itu ya. Your God is only a number katanya gitu ya. Jadi pas dia cerita sebenarnya eh, apa ChatGPT dan sebagainya itu apa sih gitu ya? Sebenarnya ya bobot gitu ya, angka doang atau metrik sekian gitu ya. Jadi ini matrik 3 kali 1 gitu kan ya. Jadi matrik 3 kolom 1 baris kayak gitu ya. Jadi kita namain ini sebagai bobot seperti itu. Jadi ya ini kalau minjem kata Elon Musk itu tadi ya, Tuhannya orang-orang sekarang itu ya ChatGPT-nya itu ya sebenarnya bobot angka kayak gini aja gitu ya. Nah, gimana dia biar jadi pinter? Itu dia pertanyaannya. Gimana dia caranya jadi pinter? Teman-teman lihat di sini. Dia diajarin 10.000 kali.
Kalau teman-teman mungkin ada istilah habiskan waktu 1000 jam buat belajar sesuatu gitu ya, ya wajar kita jadi mahir gitu ya. Di sini dia ngehabiskan 10.000 kali belajar buat biar bisa dia jadi pinter gitu ya. Nah, apa yang dilakukan dalam 10.000 kali ini sebenarnya dia ngebandingin aja gitu ya, ngebandingin aja. Dia ngitung outputnya adalah semacam proses kalkulasi aja, dia ngitung eksponensial gitu ya. Jadi si bobot tadi, input kita 001 dikalikan dengan bobot. Bobot ini nilai random aja. Jadi input kita 001 dikalikan dengan bobot. Bobotnya adalah nilai random. Terus dicek outputnya apa. Kalau outputnya 0 nggak sesuai dengan input yang pertama. Kalau benar berarti yaudah dia bakal ngecek ya data kedua, data ketiga, dan seterusnya. Kalau semuanya udah benar, berarti si bobot kita tadi, random kita tadi udah jalan gitu ya. Nah, tapi kalau dia nggak benar, dicek selisihnya berapa. Dicek selisihnya berapa antara output dengan nol kita ini. Oh, selisihnya 1, selisihnya 2. Kalau ada selisih, si bobot kita ini diupdate. Teman-teman lihat di sini, bobot sama dengan bobot ditambah dengan proses perhitungan errornya. Jadi berapa selisih antara output real dengan output dari sistem kita. Nah, yaudah ini aja diulang sampai 10.000 kali. Kalau ini diulang sampai 10.000 kali, bobot kita ini bakal ke-update terus di setiap epochnya. Kemudian asumsinya dalam 10.000 kali atau dalam batas tertentu bahwa outputnya bakal benar semuanya. Jadi untuk 4 data ini, dia akan benar untuk ngeklasifikasiin atau ngeprediksi kalau datanya 001, outputnya 0. Kalau datanya 11, outputnya 1, dan seterusnya. Jadi prosesnya seperti itu aja. Jadi kayak kita punya bobot, kita punya input, kita punya output, kita punya bobot kita random, terus bobot itu kita update kalau ada salah prediksi dari outputnya. Gitu. Jadi si JST atau si ANN itu seperti itu aja sebenarnya. Di sini kalau teman-teman lihat cuma 8 baris buat ngodingnya. Terus ya ini from scratch gitu ya. Nah, sekarang gimana caranya kalau ini library yang paling banyak sekarang dipakai gitu ya, teman-teman mungkin pakai TensorFlow, monggo aja gitu ya. Nah, ini ada salahnya. Harusnya ini 4,3 ya. 4 baris 3 kolom gitu ya. Nah, gimana kalau kita mau pakai library misalnya ya? Gimana kalau kita mau pakai library? Ya udah, kita bikin library aja. Berarti di sini ada 2 layer. Layer pertama layer input, layer terakhir adalah layer outputnya. Di sini layer inputnya adalah 4 kali 3 datanya. 4 buah, masing-masing data ada 3 kolom gitu ya. Kemudian outputnya adalah 1 angka. Jadi ada 0, 1, dan seterusnya. Jadi teman-teman tinggal ngebandingin aja gitu ya. Nanti dia bakal ngebandingin proses di dalamnya saat kita feed, kita training, dia sama aja sebenarnya bakal di sini epochnya 5 ya, harusnya di sini epochnya kita set 10.000 juga. Jadi artinya saat dia nge-training, dia bakal nge-training 10.000 kali, belajar 10.000 kali, terus nge-update bobotnya. Nah, itu yang kesimpan di sini di model. Objek model ini adalah si bobot itu tadi. Nah, kalau di sini kita punya matrik 3 kali 1. Kalau di sini sama, model ini sebenarnya isinya matrik 3 kali 1 juga. Modelnya teman-teman bisa simpan, bisa upload ke Hugging Face atau di training ulang lagi juga bisa gitu kan ya. Nah, sebenarnya seperti itu dari artificial neural network. Ya. Nah, ini paling primitifnya. Kemudian orang-orang ya mulai riset-riset, banyak penemuan macam-macam gitu ya. Ya kayak kalau nggak salah sepemahaman saya yang paling banyak variannya kayaknya si ANN ini gitu ya. Kalau misalnya kayak SVM paling variannya beberapa doang gitu ya. Kemudian ya kenapa bisa banyak variannya? Teman-teman lihat di sini inputnya kan 3, kemudian outputnya 1. Teman-teman bisa bikin beberapa model lain gitu ya. Jadi di sini layernya teman-teman tambahin beberapa layer lagi di tengahnya kayak yang ini. Jadi layernya ini di sini kan layernya ternyata ada 1, 2, 3, 4, ada 4 layer. Ada 4 layer, 1 layer input, 1 layer output, di tengah-tengah ada 2 layer lagi, masing-masing ada node lagi. Nah, karena konfigurasi dari arsitekturnya bisa banyak, unlimited gitu ya, suka-suka kita mau taruh 3, mau taruh 1.000, mau taruh 1.000.000, mau dihilangin juga beberapa gitu ya, itu bisa. Jadi karena konfigurasinya banyak banget, ya jadi banyak ragamnya. Nah, salah satu
variannya, gitu ya, salah satu variannya, karena kita ngomongin transformer, sebenarnya ini buat data terurut. Jadi kayak buat data yang ada urutannya. Beda beda penanganan kalau teman-teman belajar mungkin ada data time series, ada data non time series gitu ya. Ada data yang ada keterurutannya, ada data yang nggak terurut. Kalau data yang nggak terurut sama aja kayak ini tadi ya. Jadi ini kan 001 dengan 111 ini bukan sesuatu yang urutan gitu ya. Tapi beda kalau teman-teman ngolah datanya misalnya kayak ini data jam 1, ini data jam 2, ini data jam 3 misalnya kayak gitu ya. Nah, itu kan ada urutan. Nggak bisa kita bilang setelah data jam 1 langsung data jam 3. Data jam 2-nya kita slip ke tengah. Itu nggak boleh jadinya. Nah, salah satu varian dari artificial neural network yang biasanya digunakan buat data terurut itu ada namanya recurrent neural network. Gimana arsitekturnya? Mirip dengan yang tadi gitu ya. Ada input, ada output, terus dia ada perulangan. Ada perulangan maksudnya satu node outputnya itu diputar berapa kali ke dalam dirinya sendiri. Artinya di sini kalau ini kan ada wake gitu kan ya. Jadi dia pas nentuin output itu berapa kali dia diputar perkalian di tengah-tengah sini. Jadi kayak semacam uh, wake-nya ini diupdate berapa kali. Oh, di sini kan cuma sekali doang diupdate-nya gitu ya. Tapi kan teman-teman bisa nggak misal kayak synapse update proses pertama, terus bikin lagi baris 8 ini teman-teman copy, jadiin 2 baris, berarti dia ada 2 kali ngupdate. Ada 3 baris, 3 kali ngupdate gitu. Nah, di sini salah satu variannya adalah ya kita tentuin mau berapa ada dia bisa ngupdate diri sendiri beberapa kali gitu ya, bisa connect ke diri sendiri beberapa kali. Atau arsitektur ini teman-teman bisa bayangin juga bentuknya adalah kita punya beberapa input, kemudian kita mau ngambil beberapa output. Ada jadi beberapa proses di sini. Dan output dari node pertama itu juga jadi salah satu input dari node kedua. Output dari node kedua yang ini itu jadi input node ketiga dan seterusnya. Nah, varian ini bisa digunakan buat nanganin data yang terurut. Kenapa? Karena ada urutan di sini ya. Jadi kayak node pertama itu jadi input buat node kedua. Node kedua itu jadi input buat node ketiga dan seterusnya. Dia jadi kayak ada urutan seperti itu ya. Nah, ya, ini salah satu variannya. Jadi orang-orang mulai mikir gitu ya, oh, gimana cara implementasinya gitu ya kalau datanya terurut. Sedangkan kalau kita kalau kita pakai data terurut, terus kita masukin pakai ANN biasa, jadi nanti rusak, nggak terlalu bagus hasilnya. Nah, itu kelemahannya juga. Makanya orang bikin kayak gini. Nah, implementasinya kayak gimana? Sebenarnya sama aja, mirip aja dengan tadi. Ini ukuran inputnya kalau tadi ya 4 kali 3, di sini adalah 1000 kali 64. Sama, nggak ada bedanya. Nah, kemudian di sini ada RNN. Artinya di sini ada 128 node. Dia muter 128 kali. Muter 128 kali, di sininya ada 128 kali, atau T-nya ini ada 128 kali, atau node-nya ini ada 128 kali. Sebenarnya seperti itu. Nah, kemudian dia outputnya ada 10 input gitu ya. Mungkin kayak ada 10 string dulu gitu ya. Sorry, ada 10 ya, ada 10 chart, kita bisa predik chart ke-11. Ada 10 chart, baru kita bisa predik chart 11 kayak gitu. Nah, ini salah satu variannya gitu ya. Jadi orang mulai mikir-mikir kayak diapain lagi ya, diapain lagi ya, diapain lagi ya gitu ya. Nah, ya mungkin kita semua kalau emang mau coba ngoprek-ngoprek bisa juga gitu ya. Kayak coba bikin varian gesto yang lain gitu ya, varian ANN yang lain mungkin untuk kasus apa, ya teman-teman bisa bikin neural network dengan nama teman-teman sendiri bahkan seperti itu. Oke, nah ini sejarahnya. Jadi transformer gimana? Nggak ada bedanya. Transformer kayak gini juga, mirip kayak gini juga. Jadi intinya dia adalah ada layer-layer juga gitu ya. Ada kalau kayak di sini ada layer juga. Terus kita representasikan codingannya jadi kayak layer, layer, layer gitu ya. Sesuai dengan di sini ada layer 1, di sini ada layer 2, di sini ada layer 1, di sini ada layer 2. Nanti transformer juga sama. Nanti ada layer, 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 layer. Dia nanti kita bikin ya udah kita bikin layer aja, bikin layer aja. Artinya setiap layer itu adalah satu metrik gitu kan ya. Ada satu metrik bobot di sini. Ini ada satu metrik bobot, ada satu metrik bobot lagi gitu ya. Nah, teman-teman yang ngebayanginnya sebenarnya ya kayak bobot-bobot gitu aja gitu ya. Nah, baru kita ke transformer. Hmm, nah, ini kalau oh ada ini ya. 41 orang ya. Udah rame ya.
Ah, iya, oke lah. Oke, mungkin itu pertama. Jadi next kita coba buat ngebahas tentang transformer. Jadi ya ini ya katanya si dari buku ini ya, dari buku Large Language Model ini dia ngejelasin tentang transformer. Paling enaknya kita ngelihatnya kayak tadi ya. Jadi ada input, terus ada output. Di sini ada transformernya gitu ya. Nah, transformer ini apa? Ya layer juga gitu ya, layer juga. Jadi tapi dia bikin di sini layernya ada definisinya sendiri. Jadi dia bilang ada layer encoder, ada layer decoder. Apa ini? Nah, nanti setelah ini kita kita detailin gitu ya. Ada layer encoder, ada layer decoder. Jadi ada input, nanti dia bakal ngeluarin output. Nah, apa itu layer encoder sama layer decoder gitu ya? Nah, kalau dijabarin lagi, kita zoom lagi, sebenarnya encoder itu yang dimaksud dengan encoder di transformer itu adalah ya kumpulan dari nama istilahnya gitu ya, kumpulan dari beberapa layer encoder gitu ya. Jadi dia nggak pakai cuma satu layer encoder, boleh beberapa. Kalau di sini ada 6, nah dia jadi punya layer encoder 6 dan dia jadi punya layer decoder 6. Angka 6-nya bebas. Teman-teman bisa, Pak, saya mau bikin 10, 100 dan sebagainya, monggo aja gitu ya. Masing-masing layer ini teman-teman bikin numbernya bisa teman-teman sesuaikan sendiri. Nah, terus di layer encoder ini isinya apa? Kita coba zoom lagi gitu ya. Kita punya zoom lagi, ternyata di dalam layer encoder itu ya layer lagi sebenarnya gitu ya. Namanya ada self attention sama namanya ada feed forward neural network. Nah, feed forward neural network itu mirip dengan neural network yang tadi sebelumnya dijelasin yang basicnya itu tadi. Nah, cuman di sini ada konsep self attention. Apa ini self attention? Ya, mungkinlah semacam struktur data lah kayak gitu atau metrik, teman-teman bisa anggap seperti itu dulu. Nah, jadi ada layer self attention-nya, ada layer feed forward-nya. Terus decodernya apa? By definisi sebenarnya decoder itu sama aja dengan encoder, cuman dia naruhin di sini ada semacam attention lagi, namanya encoder decoder attention. Ada metrik lagi. Kalau teman-teman cek di sini, ini sebenarnya representasinya apa Pak? Metrik sebenarnya, metrik dan proses kalkulasi. Nah, jadi artinya yang namanya transformer itu adalah ada attention, ada feed forward, kemudian udah itu aja gitu ya. Nah, cuman gimana cara kita nyusunnya? Nah, ini tadi apa ya kayak karena JST itu ANN itu bebas banget kita nyusun strukturnya, konfigurasi arsitekturnya, eh, ya orang mulai ngedefinisikan ini arsitektur yang namanya transformer dengan kelebihan dan kekurangannya gitu ya. Oke, sekarang eh, kalau kita ngomongin transformer, yang teman-teman pakai paling banyak itu kan ini ya, ChatGPT, Gemini dan sebagainya gitu ya. Terus tadi teman-teman lihat di sini input dari ANN kita kan 001, 111 dan seterusnya gitu ya. Tapi kan kalau kita pakai ChatGPT itu inputan kita itu kan kayak ya ini ya, I'm a student, saya pergi ke pasar atau apa. Nah, eh, menurut teman-teman, kalau tadi gitu ya, kalau tadi di sini yang jadi inputannya adalah angka. Menurut teman-teman, yang jadi inputan di transformer di sini, apakah bisa dia dalam bentuk huruf kayak gini atau string? Jawabannya adalah bisa atau enggak. Ada yang punya pendapat? Enggak ada. Atau siapa ya? Saya kenal siapa di sini ya? Haidar ini yang alumni bukan sih? Iya. Coba Haidar. Halo Haidar. Apa Haidar lagi kerja ya di Jakarta ya? Atau ada Amar ya? Amar mana? Halo Amar.
pada ini semua lagi di jalan atau gimana? Di komen ada yang jawab, Pak. Oh, di komen. Mana komen? Oh, ya, sorry. Katanya Oh, bisa, Pak. kenegaraan, Pak. Oh, Akila bisa. Oh, bisa, Pak, video dan audio. Oke, oke. Nah, bisanya gitu ya. Bisanya harus diubah dulu. Nggak bisa langsung bulat-bulat teman-teman masukin teks ke dalam. Gitu. Kenapa? Karena matrik ini kan teman-teman lihat ya. Ini kan matrik nih, bobot ini kan ya. Bobot matrik ini kan isinya angka. Nggak mungkin isinya di dalam ini string. Jadi stringnya harus dirubah dulu jadi angka. Gitu ya. Eh, pun juga sama misalnya kayak video. Kalau video masih video sama image itu mungkin masih bisa di ini ya. Masih mungkin bisa langsung kita masukin ke dalam ANN gitu ya, atau ya transformer atau apa gitu ya. Karena dia representasinya kan RGB gitu ya, RGB angka, RGB 10255 gitu ya. Itu mungkin masih bisa. Tapi kalau dia dalam bentuk string nggak bisa langsung masuk. Harus teman-teman rubah dulu jadi angka gitu ya. Nah, gimana caranya ngerubah jadi angka? Di sini teman-teman perlu namanya konsepnya embedding. Embedding ini apa? Ya, simpelnya adalah rubah string, rubah kalimat jadi angka. Rubah kalimat jadi angka. Itu aja gitu. Nah, kita punya ini tadi ya. Ini kan bahasa, ini bahasa apa ya? Bahasa Itali, bahasa Spanyol, ya bahasa apapun. Nah, dia kan ada Jesus etudian gitu ya. Eh, ini kalimat atau ini string dalam bentuk word-nya gitu ya. Yang masuk ke dalam sistem, teman-teman lihat di sini adalah satu huruf ini adalah matrik 1 kali 512. Jadi matrik satu baris, kolomnya ada 512. Jadi satu kata direpresentasikan jadi matrik 1 kali 512. Atau teman-teman bisa ngelihat yang di samping ini. Ini ada cat, ya. Ini ada cat, terus ini ada apa? Ada semacam datanya gitu ya, ada semacam dokumennya, mau aja gitu ya. Nah, dari masing-masing ini ada misalnya kayak ini ada 1 2 3 4 5 6 7, ada 7. Berarti satu huruf direpresentasikan jadi 1 kali 7 matrik vektor. Vektor vektor 7 gitu ya. Kalau di sini vektornya vektor 512. Ini lebih gede gitu ya. Nah, ini vektornya adalah 7, 1 kali 7. Nah, kalau dia ada datanya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 kali 7. Berarti yang masuk ke dalam si JST teman-teman, si ANN teman-teman nanti adalah 4 kali 7. Atau kalau di sini yang masuknya adalah 1000 kali 64. Berarti ada 64 kolom, 1000 baris. Ya, artinya kalau di sini 512. Berarti terserah ini mau berapa baris gitu ya, tapi kolomnya ada 512. Kalau dari grafik ini isinya adalah 4 kali 7. Nah, itu yang bakal masuk ke ANN-nya atau transformernya gitu ya. Nah, artinya kalau kita mau masuk ke dalam si transformer ini, input data kita itu nggak mungkin data string, tapi masuk datanya adalah data matrik juga. Matriknya adalah 512 tadi gitu ya. Ada satu term, ada satu kata, dia bakal dirubah jadi satu matrik, baru dia masuk ke dalam si transformernya. Jadi nggak bisa kalau kita masukin langsung Word gitu ya. Nah, ini ada ini sendiri ya, ada topik sendiri buat embedding, ada banyak TF-IDF, word to vector, word embedding dan sebagainya, ada banyak mekanisme cara ngerubah itu. Dan teman-teman nggak tahu ya, pernah nyoba nggak ya? Kayaknya belum mungkin ya. ChatGPT punya embeddingnya sendiri, Gemini punya embeddingnya sendiri. Jadi cara dia ngerubah apa? Ngerubah string jadi vektor itu masing-masing punya strateginya. Bisa di mix match nggak? Enggak. Secara matematik bisa ngitung, tapi nanti pas teman-teman generate string balik, mungkin saya pergi ke pasar nanti bisa jadi berubah. Saya ngapain kayak gitu ya? Karena mapping dari kata ke vektornya udah beda lagi. Jadi teman-teman harus pakai embedding yang sama saat teman-teman nge preprocessing, terus saat teman-teman decodernya juga atau nge-build lagi stringnya harus pakai embedding yang sama.
Oke, nah artinya di sini kita punya J itu Dian ini eh, jadi input buat eh, si encodernya gitu. Nah, ini encoder, teman-teman lihat gitu ya. Di sini ada self attention, ada metrik, ada kalkulasi, kemudian ada output namanya Z1 matrik lagi gitu ya. Jadi sebenarnya kali-kali aja sama kayak tadi gitu ya. Ini matrik X1 dikali dengan something matrik yang ada di self attention, keluar jadi Z1. Z1 jadi input buat proses perhitungan yang ada feed forward, nanti keluar lagi matrik. Nah, nanti matrik ini jadi inputan lagi buat encoder level selanjutnya, encoder lagi sampai 6 tadi gitu ya. Terus udah encoder, input matriknya nanti jadi inputan lagi buat decodernya. Nanti jadi inputan lagi sampai ke ujung. Kalau teman-teman lihat ini tadi gitu ya. Ini metrik, keluarnya metrik jadi input lagi dari encodernya. Metrik lagi keluar lagi gitu ya, jadi input dan seterusnya sampai di sini pun juga sama. Nah, nanti ending akhirnya ada metrik lagi. Metriknya ini direpresentasikan balik jadi string pakai si word embedding itu tadi. Jadi word embedding jadi metrik, terakhirnya nanti metrik jadi word embedding juga. Seperti itu. Nah, jadi ini word jadi string jadi word embedding, jadi matriknya, baru dilakukan kalkulasi di transformernya, terakhir di sini nanti kita bakal dapat outputnya metrik juga, baru nanti dikalkulasi jadi word embedding lagi, biar jadi kalimat. Seperti itu. Nah, ini ini mungkin biar lebih simpel aja ya. Jadi ada dua sampel gitu ya. Ada thinking machine. Thinking machine ada dua ini apa? Dua kata. Eh, kalau teman-teman ngecek gitu ya, salah satu kelebihan transformer itu katanya dia bisa kerja paralel gitu ya. Jadi kayak dia bisa kerja paralel eh, beda dengan LSTM, beda dengan RRN, dia kerjanya cuma satu-satu. Cara dia kerja paralelnya adalah kayak gini. Teman-teman bisa langsung inputin X1, X2, terus langsung kalkulasikan dengan self attention, terus nanti dia bakal dapat apa? Ya metrik juga gitu ya. Baru nanti terakhir dia jadi bisa prediksi kata setelahnya apa. Seperti itu. Nah, jadi ya ini kemudian nah kita itu ada sharing bulan sebelumnya gitu ya. Kalau nggak salah udah bahas tentang self attention gitu kan ya. eh saya nggak tahu ini orang yang sama atau enggak gitu ya. Kalau nggak salah sama Pak Said kemarin. Cuman ini saya review lagi aja gitu ya. Jadi salah satu yang bikin transformer itu bagus gitu ya, itu adalah self attention-nya ini, mekanisme self attention-nya. Gimana ngebayangin mekanisme self attention ini? Ya simpelnya kayak gini aja ya. Eh, Tadi kan kita punya ini, kita punya word embedding, kita punya data cat itu nanti dirubah jadi vektor. Vektor ini langsung masuk ke dalam transformernya. Ya udah, sesimpel itu aja gitu ya. Nah, cuman orang-orang mulai berpikir bahwa eh, sebelum ini ada lagi mekanisme lainnya. Misalnya kayak one hot kayak gitu ya. Jadi kayak nilainya adalah 0101. Sebelumnya, setelahnya ada lagi TF-IDF gitu. Orang mulai eh, ngembangin terus gitu ya. Nah, tapi di sini orang mulai salah satu trik lainnya gitu ya buat dapetin apa fitur yang lebih bagus adalah teman-teman bisa pakai namanya self attention. Kalau teman-teman mau ngebandingin, dulu ada juga yang namanya post tagging. Artinya bukan hanya kata I like to read dan book, tapi kita juga punya eh, kelas kata ini apa. Jadi misalnya kayak SPOK kayak gitu ya. Jadi yang kita inputkan itu bukan cuman saat I like read book, tapi juga I itu subjek, predikat. Harapannya apa? Datanya jadi lebih banyak, yes. Kalau komputasi bakal lebih berat, yes. Tapi harapannya adalah dengan makin banyak data yang kita inputkan ke dalam JST, dalam ANN, dalam RNN, dia bakal lebih pintar buat ngenalin pola kata setelahnya apa. Atau teman-teman ada lagi misalnya kayak ini post tagging, kemudian ini ada name entity recognition. Jadi kita cek mana yang dia jadi entitas dalam sebuah kalimat. Kayak gitu. Nah, jadi ini fitur. Gimana caranya kita nambahin data bukan hanya kata ke dalam inputan machine learning kita. Nah, self attention itu apa? Jadi dia nambahin data juga. Bukan hanya dia masukin data. Misalnya ini kalimatnya ya. The animal didn't cross the street because it was too tight. Ini kalimatnya. Nah, self attention itu apa? Self attention itu semacam representasi data. Kita bisa tahu it itu ngereferensi ke mana sih
dalam kalimat ini. Misalnya kayak it itu sebenarnya referensi ke animal, atau ngereferensi ke street, atau ngereferensi ke siapa lagi? Oh ya, dua itu doang ya, animal, street, atau apa gitu. Nah, jadi kita bikin struktur data baru biar kita bisa ngerepresentasikan it ini bisa sebenarnya dia ngerepresentasi kemana. Ternyata kalau teman-teman lihat di sini ya, warna makin kental ini adalah di the animal. Artinya it ini artinya animal gitu ya. Teman-teman kalau ngebaca kalimat ini bisa langsung, oh ini it ini artinya ke animal Pak, bukan ke street. Yang teman-teman bisa langsung melihat gitu ya. Mesin nggak bisa kayak gitu. Dia harus dibikin struktur data semacam ranking aja lah kayak gitu atau number gitu ya. Jadi it itu metrik sekian banyak ini, berapa angka paling gede, artinya itu dia ngereferensi ke sana. Nah, bukan cuma satu kata it doang ya, tapi ke semua kata. Jadi the itu maksudnya adalah ngereferensi kemana lagi? Oh, the itu maksudnya ke animal, ke street, ke cross, atau ke apa. Makin dia nggak ada apa referensinya, kalau dia bukan referensi, dia makin kecil angkanya, atau makin putih di sini, atau nilainya makin nol. Nah, kalau dia makin dekat, mungkin dia makin gede nilainya gitu ya. Jadi kita jadi punya kayak semacam struktur data. Makin penting suatu kata itu, dia makin apa ya, kayak makin reference dia ke sini. Nah, di sini kita jadi punya struktur data baru. Kalau kita ngelihat di sini, kalau teman-teman baca langsung, sebenarnya yang punya referensi di sini kan cuman animal. Referensi itu kan kayak subjek sama objek gitu ya, subjek sama objek gitu ya. Animal sama street sama it gitu ya. Itu yang karena cross itu kan kata kerja, nggak ada referensi kalau kata kerja gitu ya. Type itu kata kerja, kata sifat, nggak ada referensi kata sifat gitu ya. Kalau di sini teman-teman diminta untuk bikin referensi, otomatis teman-teman bakal tahu animal, street, dan it Pak yang bakal ada referensinya. Tapi kan mesin kan nggak bisa deteksi kayak gitu ya. Makanya dia bakal bikin referensi untuk semua kata yang ada di sini. Semua kata dia bakal referensi the dengan animal, the dengan didn't, the dengan cross, the dengan street, the dan seterusnya. Sebenarnya yang kepake itu cuman animal, it, dan street. Gitu ya. Tapi karena mesin nggak tahu, dia bakal bikin semuanya. Oke. Itu yang namanya self-attention. Intinya adalah ada struktur data baru buat kita ya buat nyimpen data referensi dari sebuah kata. Nah, gimana ngerepresentasinya struktur datanya gitu ya. Itu tadi kan konsep ya. Struktur datanya caranya adalah kita bikin struktur data baru namanya query, key, dan value. Dengan adanya struktur data baru namanya query, key, dan value, kita bisa dapat referensi bahwa suatu kalimat, suatu kata thinking, ya, kata thinking punya word embedding tadi, punya vektor 512 tadi, dia ini sebenarnya referensi ke kata-kata yang lain itu berapa nilainya. Nah, dia kita simpan dalam bentuk query, key, dan value. Hitung-hitungannya adalah ya panjang dan ada sih di bawah gitu ya. Intinya ada struktur data ini dan kita bisa nyimpan dalam bobot WK, WK, WV. Metrik juga sebenarnya gitu ya. Jadi si embedding bentuknya metrik, si query, key, dan value itu disimpan dalam bentuk metrik juga. Nah, gimana kalkulasinya? Kalkulasinya semua kayak gini aja. Jadi kalau kita pengen tahu untuk attention dari thinking ini, kayak gitu ya, kita dapetin word embedding-nya 512, dapetin query, key, dan value-nya, metrik juga. Kemudian kita lakukan kalkulasi. Nanti dapat kalkulasi, ada perhitungan softmax, ada perhitungan softmax kali value, terus baru kita dapat bobot akhir dari si self attention-nya apa. Kayak gini. Nah, ini yang Z1 ini, yang ini Z1, dia yang bakal jadi inputan, outputan dari self attention, yang dia bakal jadi inputan dari feed forward network. Isinya Pak metrik juga Pak. Gitu ya. Nah, jadi ini kalkulasinya. Kemudian ya dia nggak ngekalkulasi satu-satu ya, pasti dia ngekalkulasinya dalam bentuk matrik. Matriknya kayak gini. Jadi kita punya X, inputan kita punya WQ, bobot untuk query, bobot untuk key, bobot untuk value. Jadi inputan kita tadi ya, di sini kita punya, tadi input kita berapa? Dua kata ya, dua kata doang ya, sorry. Ini dua kata, thinking sama mesin. Artinya di sini kita punya cuma dua baris data, thinking sama mesin, dibikin dalam bentuk word embedding, dia cuma ada 4 kolom. Dikali dengan ada perhitungan self attention-nya, WQ, ini di-generate juga gitu ya, berdasarkan data apa word embedding teman-teman.
dapat Q, dapat K, dapat V, terus nanti langsung dikalkulasikan. Dapat kita matriks Q, K, dan V, terus nanti baru di soft makan. Ini hanya perhitungan matrik aja. Kalau teman-teman pernah hitung-hitung matrik kayak gitu ya, perkalian dot matrik dan sebagainya, baru kita dapat matrik akhirnya Z-nya adalah sekian. Oke ya. Nah, itu subtension. Artinya yang jadi perhitungan itu adalah ya tujuannya adalah kita pengen tahu referensi satu kata itu ngereferensi ke kata yang mana, seberapa bagus kayak gitu, ya, seberapa tinggi. Nah, ini lebih repot lagi ya. Sebenarnya satu ini aja, satu attention aja itu udah cukup. Teman-teman masukin aja ke feed forward, masukin aja ke layer selanjutnya itu udah cukup. Tapi ya ada istilahnya katanya gitu ya di papernya itu, makin banyak attention bakal jadi makin bagus dan akurasinya jadi lebih performansinya lebih bagus, hampir setengah, 2 kali lipat. Artinya 50% lebih bagus daripada performansi kalau dia cuma pakai satu attention. Ini percobaan orang gitu ya. Kalau teman-teman mau bikin attention-nya berapa ya monggo aja, sini bebas angka attention-nya ada berapa gitu ya. Cuman di sini dicontohin ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 attention gitu ya. Ada 8 layer attention. Nah, artinya ya di sini ada istilah katanya multi-headed. Multi-headed itu ya anggap aja satu ya beberapa attention gitu ya, beberapa attention untuk kalimatnya gitu. Nah, ya ini jadi struktur datanya. Struktur data ini yang nanti bakal masuk ke si transformernya gitu ya. Bakal masuk ke layer setelahnya seperti itu. Nah, ya ini contohnya kalau dia multi-headed, kalau tadi kan cuman perkalian ini kan ada 0 ya, Q0, ini Q1. Artinya yang awalnya cuma satu layer, sekarang jadi ada beberapa layer karena dia multi-headed. Kemudian Z-nya juga sama ya. Z-nya awalnya matrik 2 kali 3, sekarang karena ada beberapa, jadi matriknya jadi 3 dimensi. 2 kali 3 kali 7. Sorry, ya kali 7. 2 kali 3 kali 7, sesuai dengan berapa head-nya. Ini head ke-7 gitu ya. Nah, jadi ya udah sama aja sebenarnya kalau dia udah masuk metrik ya untuk layer selanjutnya dia tinggal ngitung-ngitung metrik aja gitu ya, nggak terlalu ini. Tapi multi-headed ini adalah terjemahan dari si self attention yang tadi kita ceritain. Ya ini contoh perhitungannya yang awalnya kita punya QKV untuk bobot pertama, sekarang karena kita punya banyak head kita jadi punya bobot 1, bobot 2, bobot 0, bobot 1, bobot 7 sesuai dengan banyak headnya. Tapi perkalian terakhirnya adalah pasti karena dia dot metric, kita dapat Z terakhirnya tetap sama. Cuman nambahin fitur aja gitu ya. Tapi perhitungan bobot si attention-nya untuk masuk ke layer selanjutnya itu bakal tetap sama. Oke, itu. Jadi kita udah ngecek attention, terus kita baru ngecek feed forward. Sebenarnya feed forward mirip dengan si ANN tadi gitu ya, perhitungan matrik juga. Nah, sekarang ada satu konsep dari self attention itu tadi. Teman-teman kan ini ya, tadi kan kayak it ini ngereferensi ke siapa sih gitu kan ya? It ini ngereferensi ke animal, ke cross, atau ke siapa? Sekarang kita punya datanya, tapi data ini cuma nunjukin seberapa penting atau seberapa tinggi attention-nya gitu ya, seberapa tinggi nilai referensinya gitu ya. Nah, cuman problemnya adalah kita nggak tahu si attention-nya, si refer-nya ada di kata nomor berapa. Kalau teman-teman lihat di sini kan, ini Pak, ini kan attention-nya atau referensinya sebenarnya adalah ke animal. Animal itu adalah kata nomor 2. Ya kan ya? Artinya teman-teman dapat kata nomor 2 dari si kalimat ini. Nah, konsep lainnya itu ada di transformer itu namanya positional encoding. Apa itu positional encoding? Ya itu tadi. Jadi kayak kalau kita si head kita yang pertama tadi, misalnya ini head pertama kita, dia ada di posisi mana? Gitu ya. Jadi kayak misalnya kayak J ini kan kita jadi punya metrik referensi gitu ya. Nah, selain kita punya metrik referensi, kita juga punya referensinya ada di posisi keberapa? Referensinya ada di kata nomor berapa gitu ya. Nah, itu kita simpan juga dalam bentuk namanya positional encoding. Apa isinya? Metrik juga. Metriknya apa? Metrik posisi dari si kata itu di mana.
gitu. Jadi ya ya sebenarnya cuma itu aja referensi dari si transformer itu. Jadi kayak kita punya input, rubah jadi vektor, word embedding. Selain dirubah jadi vektor, kita juga punya namanya positional encoding, metrik juga, metrik yang menyatakan posisi dari si attention-nya, posisi dari referensinya, baru kita bikin perhitungan dari attention tadi. Mana? Ini. Sorry. Baru kita bikin perhitungan dari attention tadi. Dapat outputnya, ya masukin ke selanjutnya. Seperti itu. Nah, jadi ya itu aja sebenarnya konsep dari si transformer itu. Karena dengan kita nge-inputin apa misalnya kayak misalnya kayak gini ya, J Swiss E to Dian, kita bisa prediksi kata setelahnya. Atau kita bisa juga J Swiss itu Dian ini kita mau prediksi kalau di sini ya, studi kasusnya ini adalah translasi. Use case-nya adalah use case translasi. Jadi dia bisa prediksi J ini nanti representasinya kemana. Kalau dia text generation, dia nanti J Swiss itu dia bakal prediksi kata setelahnya apa dengan arsitektur kayak gini. Kayak gitu. Jadi ya kelebihannya, magicnya ya di arsitektur ini tadi. Itu. Nah, saya mungkin banyak konsepnya gitu ya. Saya balikin lagi ke JST awal. JST awal kan kayak gini aja ya. Ada input, lakukan kalkulasi, kita dapat outputnya. Orang ngemodifikasi ini biar dia bisa prediksi kata setelahnya pakai RNN. Biar dia bisa prediksi data setelahnya pakai RNN. Dimodif, outputnya dikalkulasikan balik jadi input dia. Ini ya. Artinya kan ini output dari perhitungan yang ada di dalam node ini dijadikan input juga untuk di node itu lagi. Nah, sekarang modifikasi dari si transformer itu modifikasi dari transformer itu adalah kita punya input, inputnya dirubah jadi word embedding. Selain ada word embedding, ada juga positional encoding. Setelah masuk positional encoding, baru dia bisa masuk ke dalam si transformernya. Nah, di dalam transformer perhitungannya apa? Kali dengan atensi, kali dengan feed forward. ANN biasa. Kali dengan atensi, kali dengan feed forward. Ini tuh yang dilakukan di sini. Keluar metrik. Metriknya diapain lagi? Dilakukan hal yang sama di encoder selanjutnya. Diapakan lagi? Dilakukan hal yang sama sampai dia 6 kali di sini. Setelah output dari yang encoder terakhir, dia masuk ke decoder. Decoder itu apa? Sama tadi ya. Kita di arsitektur dia. Decoder itu sebenarnya sama aja dengan encoder. Cuman yang awalnya encoder itu ada 2 kali perhitungan, satu perhitungan atensi sama perhitungan feed forward. Decoder ada 2 kali perhitungan atensi, baru ke perhitungan feed forward. Jadi outputnya sebenarnya metrik-metrik juga gitu ya. Jadi di dalamnya ini sebenarnya hitung metrik, baru nanti terakhir setelah di decoder terakhir ini dapat hitung metriknya, metrik terakhir dari decoder ini itu yang nanti ditranslasi ulang jadi kalimat, jadi prediksi kata setelahnya gitu ya. Pakai si word embedding itu jadi. Nah, makanya word embeddingnya harus sama yang kita pakai di input sama di output. Word embeddingnya harus sama dengan seumpama teman-teman, Pak, saya pakai model punyanya si Anu, udah di training gitu ya. Kalau teman-teman mau nge-training ulang dari model yang udah pernah orang training, teman-teman harus pakai word embedding dia juga, karena si model itu udah di training dengan word embedding itu. Kalau teman-teman pakai word embedding yang lain, pasti ngaco mapping dari kalimatnya. Jadi kayak di sini ya. Mana tadi word embedding? Nih, word embeddingnya adalah 0,6 itu adalah cat. Kemudian 0,9 itu adalah ya dia didefinisikan sebagai live being, feeling, human dan sebagainya gitu ya. Kalau kita pakai word embedding yang beda, ya bisa aja 0,9 ini maksudnya bukan ke feeling, tapi maksudnya adalah ke ruler atau apalah nanti gitu ya. Sehingga pas dia di plotting jadi kalimat lagi udah nggak nyambung. Nah, itu kita jadi harus pakai word embedding yang sama sebelum kita outputin ini. Oke, itu dulu ada 47 orang. Representasi codingnya kayak gimana? Sebenarnya sama aja. Teman-teman lihat di sini, ini encoder. Encoder itu ini inisiasinya. Kalau teman-teman lihat di sini sebenarnya nih lihat ini ada layer embedding. Jadi si layer ngerubah string jadi apa? Jadi vektor tadi itu udah include di dalam library-nya si TensorFlow ini gitu. Jadi teman-teman tinggal masukin aja si embedding-nya. Nah, ini embedding-nya yang nggak boleh beda tadi ya. Nah, setelah ada embedding kan ada positional encoding kan ya. Nah, balik lagi ini metrik juga gitu ya.
Jadi ada metric embeddingnya, ada metric position and encoding. Kemudian habis ada position and encoding, baru ini ada encoder layer. Dia nanya modelnya apa, berapa banyak headnya. Ini headnya ini tadi yang atensi tadi gitu ya. Berapa banyak atensinya dan red dan sebagainya. Ini intinya ini hitung-hitungan dia aja. Nah, di sini kalau emang teman-teman mau bikin, Pak, saya mau bikin encodernya ada 7, ya udah teman-teman tulis aja gini di sini di model misal 7 atau 6 atau berapa 100 kayak gitu. Teman-teman bisa lakukan kayak gitu. Ya udah, ini aja sebenarnya. Jadi udah direpresentasikan dalam bentuk simetrik. Decodernya kayak gimana? Sebenarnya sama aja decodernya gitu ya. Di sini ada layer embedding lagi, ada layer position and encoding lagi, kemudian ada layer decoder lagi gitu ya. Terus tentuin berapa number head-nya. Ya. Kemudian baru nanti terakhir kita bakal dapat layer terakhirnya. Mungkin di sini nggak ada ya. Ini baru representasi dari encoder sama decoder doang. Oke, nah terus encoder decodernya gimana? Ya udah di sini aja. Oh sorry, saya kebalik. Ini objek dari si encodernya gitu ya. Jadi ini nanti yang kita bikin beberapa kali. Tapi di sini ketahuan berapa banyak headnya, berapa banyak ini buat yang multi head tadi, multi head attention tadi. Nah, baru pas kita bikin transformer kayak yang arsitektur tadi ya. Transformer itu apa? Encoder, decoder. Ya udah, teman-teman definisikan aja. Ada encoder, ada decoder. Encodernya ada berapa layer? Tergantung. Teman-teman set aja. Oh, kalau tadi encodernya ada 7. Modelnya pakai apa, headnya ada berapa, teman-teman bisa tentukan di sini. Decodernya gimana? Sama. Teman-teman tentuin. Nah, kalau ini udah, ya udah. Ini nanti teman-teman create objek ini, teman-teman fit ulang kayak tadi ya. Kayak yang codingan di atas tadi ini. Kalau modelnya udah jadi, arsitektur modelnya udah jadi, teman-teman tinggal compile, teman-teman setup arsitek parameter buat trainingnya, terus teman-teman training, tergantung mau berapa epoch, pakai datanya apa, biarin dia running. Nah, kalau ini udah running, seharusnya si objeknya ini tadi, si modelnya ini tadi udah bisa buat, terserah ya, tergantung dengan teman-teman nge-trainingnya pakai buat kasus apa ya. Kalau buat translasi, teman-teman masukin kata, nanti dia otomatis nge-create translasinya. Atau kalau teman-teman mau bikin summarisasi, bisa juga. Atau teman-teman mau bikin generasi apa kayak text generator kayak gitu ya, sama juga. Yang bedanya adalah lebih ke datanya. Jadi arsitektur dari transformernya kayak gini. Kalau data untuk translasi, berarti teman-teman bakal punya mana string bahasa satu, mana string bahasa kedua. Nah, itu yang dijadikan input buat transformer. Kalau teman-teman mau misalnya kayak question answering, ya udah mana data pertanyaan, mana data jawaban. Itu yang di-training ke dalam transformer ini. Kalau teman-teman mau data code generation, ya udah mana string code, mana string request ke fungsi yang mau dibikinnya. Terus mana kode yang di-generate-nya? Itu yang di-training ke sini, di-inputkan. String semua kan ya. Terus apa lagi? Use case apa lagi ya teman-teman? Code generation, summarisasi, mostly itulah ya. Nah, jadi pas dia apa string tadi ya, misal kayak code generation aja, misal kayak buatlah fungsi login kayak gitu. Terus teman-teman bikin ada string namanya fungsi login, terus data selanjutnya adalah data codingan dari si fungsi login itu sendiri. Nanti si fungsi login itu bakal dirubah jadi word embedding bakal dirubah jadi apa? Positional encoding dan seterusnya, baru dia masuk. Terakhir nanti dapat metrik terakhir setelah transformernya beres, itu bakal dibalikin lagi ke word embedding juga biar dia bisa jadi keluar kode. Nah, sebenarnya sama gitu. Jadi kayak satu model transformer ini juga, tapi di trainingnya dengan beberapa use case, beberapa data. Seperti itu. Oke, nah ini mungkin ngawang-ngawang ya. Jadi kita coba pakai visualisasi. Ada beberapa yang bagus gitu ya. Teman-teman bisa cobain ini gitu ya. Ini gimana caranya? Ini ada beberapa visualisasi transformer yang saya dapetin. Hmm, nih, ini transformer. Ada banyak nih, GPT-2. Nih, gede banget ya. Terus ada GPT-2 yang Excel. Ini ada GPT-3. 4 dan seterusnya kan udah nggak di open ya arsitekturnya. Jadi nggak bisa dibayangin. Ini yang bikin siapa ya? Babycroft. Ada orang lah intinya nggak bikin. Nah, kita pakai yang paling simpel aja. Nih, Nano GPT, parameternya 858584 gitu ya. Terus teman-teman, kalau teman-teman lihat di sini,
arsitekturnya. Ini word kita gitu ya, input kita, urutan kita. Jadi ini anggap aja C ini satu kalimat gitu ya. C itu saya, B itu pergi, A itu ke, B itu pasar, misalnya kayak gitu. Teman-teman anggap kayak gitu. Ini dirubah jadi token. Sekarang kita jadi punya token. Ini token yang tadi gitu kan ya, si embedding tadi ya. Jadi setiap kata ini, setiap tokennya, C itu punya vektor. Vektornya berapa nih? Ya sekian lah ya. Input embeddingnya gitu ya. Ini vektornya. Jadi ini token C baris pertama tadi ya, yang 512 atau yang 7 tadi, ini ada satu baris si vektornya. Nah, kemudian ini position embeddingnya, si apa referensinya ada di mana aja misalnya tadi ya. Nah, data ini kemudian masuk ke tadi apa ya? Pertama apa? Attention-nya. Nah, dia masuk ke sini, ini attention-nya. Kalau teman-teman lihat attention-nya kayak gimana? Nih tadi ada QKV, 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 QKV. Kalau di sini ada berapa head? 1, 2, 3. Ada 3 head kan ya? Jadi ini udah multi head. Kalau mau satu head doang bisa nggak Pak? Bisa. Satu head aja. Jadi ini kayak ini sorry, ini Q-nya, kemudian ini K-nya, ini V-nya. Kemudian ini vektornya. Terus nanti si word embedding kita, si token embedding kita ini itu bakal dikalikan dengan ini. Setelah dikalikan kita bakal dapat output. Oke. Nah, terus setelah itu ini project. Oh, ini nih, ini feed forward-nya. Ini ANN yang biasanya tadi, output-nya dijadikan input ke sini, baru kita dapat mana nih? Oh, sorry, ini masih subattention. Sampai sini masih subattention. Ini perhitungan all dari QKV-nya. Kemudian outputannya ini. Nah, baru di sini ini adalah MLP atau feed forward tadi, bebas arsitekturnya sebenarnya. Ini feed forward tadi, ini apa? Ini sebenarnya JST yang paling ANN yang paling simpel tadi yang di atas itu perhitungannya. Jadi input bobotnya ini adalah output matrik dari perkalian attention-nya, kemudian dimasukin ke apa? Ke ANN-nya sebenarnya buat ngeprediksi atau buat ngeklasifikasiin data setelahnya gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, dia ternyata ini ada ini lagi ya. Ada ini kan satu transformer. Ini transformer sorry, ini encoder lah ya. Ini satu encoder. Kemudian di sini ada encoder lagi yang lain, kemudian di sini ada encoder lagi yang lain. Nah, ini bebas, teman-teman. Kalau kita ngelihat di sini, ini anggap sebagai satu not encoder atau decodernya, gitu ya. Kalau di sini berarti ada totalnya ada 3 encoder decoder itu, kayak gitu. Jadi ya mungkin bisa dianggap aja, mungkin yang pertama ini ada encodernya, yang kedua ada decodernya gitu ya. Tapi ini masih arsitekturnya masih yang sama ya, MLP juga. Nah, ini kalau direpresentasikan dalam bentuk matrik. Nah, kalau direpresentasikan dalam bentuk chart yang tadi, teman-teman lihat di sini ya. How to predict text, misalnya kayak gitu ya. Dia bakal jadi token embedded, kemudian masuk ke attention tadi, masuk ke feed forward, baru nanti ini satu kali softmax, baru dia predik kata. Nah, kalau dari ini, gambar yang ini sebenarnya cuma satu encoding doang. Habis satu encoding dia langsung dianggap langsung ngeluarin ini dianggap sebagai satu decoder doang. Jadi inputan langsung masuk decoder, kemudian dia langsung predik kata setelahnya apa. Nah, mungkin kita cobain aja ya. Nah, ini pertama dia ada simulasinya, terus ini dia perhitungan tokennya, kemudian ini word embeddingnya ngerubah kata jadi metrik tadi, berubah jadi vektor. Habis itu, nah vektor ini dikali dengan si attention tadi. Tujuannya attention ini apa? Buat dapetin setiap kata itu dia ngereferensi ke kata mana lagi yang lain. Kalau dia ada atensinya, ada referensinya, dia bakal ada nilainya. Kalau enggak, dia bakal 0 tadi ya. Yang nilainya, yang warnanya lebih kental. Nah, di sini dia udah 3 kali ngitung dari apa decoder gitu ya. Baru di sini dia predik kata setelahnya kalau dia text generation atau dia ngepredik translasinya apa seperti itu. Jadi ya kayak gitu. Masuk datanya how to predict, keluar jadi ya kata setelahnya berarti ada teks.
Oke, ini visualisasi pertama. Kemudian ini ada visualisasi lagi yang lain, biar kebayang gitu ya. Ini Transformer Explainer. Nah, jadi kayak gini nih. Kalau teman-teman mau, kita punya kata gitu ya, data visualization empower user to, kan kita mau prediksi kata setelahnya apa gitu ya. Jadi kan generation dari apa LLM ChatGPT itu kan dia sebenarnya ngepredik kata setelahnya. Atau ini yang kemarin ya, sorry. Kalau teman-teman pernah baca artikel ChatGPT, ChatGPT itu dia nggak paham tentang ilmu ini. Dia cuma bisa ngepredik kata setelahnya, gitu ya. Jadi makanya orang kadang-kadang tuh, ya atau dosen teman-teman juga gitu ya, jangan ngambil rujukan dari ChatGPT. Kenapa? Karena ChatGPT itu nggak nyimpen pengetahuan, dia bukan pengetahuan sebenarnya, tapi lebih ke dari apa data yang dia data di training, dia ngepredik kata setelahnya sesuai dengan data yang di training tadi. Kalau data yang di training itu data nggak benar, ya dia bakal nge-outputin, ngepredik kata setelahnya data yang nggak benar gitu kan ya. Atau kalau teman-teman juga pernah nih dengar kasus di berita, LLM itu rasis katanya. Rasisnya kenapa? Jadi dia cuma ke white people katanya kemarin gitu ya, ada berita kayak gitu. Kenapa? Ya, karena data yang di training ke LLM-nya itu adalah data-data yang emang white people yang bikin. Jadi pas orang yang non white people nge-query ke sana, loh kok dia ngereferensinya ke white people terus gitu ya, data-data white people terus, ya wajar dia kayak seolah-olah rasis. Nah, makanya transformer ini dia nggak dibilang itu, dia sebenarnya bukan nyimpan pengetahuan, tapi nyimpan kayak probability kata setelahnya apa based on data yang ditrainingkan apa. Nah, jadinya makanya yang mahal itu di transformer itu adalah sebenarnya data trainingnya. Kenapa mahal? Karena teman-teman bayangin ya, tadi ya, untuk use case question answering, datanya kayak gimana? Untuk use case code generation, datanya kayak gimana? Untuk question answering aja. Question answeringnya di kayak gimana sih cara orang nyimpen datanya? Ya, paling simpelnya adalah teman-teman gini aja. Bikin question answering untuk semua jurusan yang ada di universitas. Biar knowledge-nya global, semua bisa ditanyain. Ya, jadi training dengan semua data jurusan-jurusan ada yang ada di universitas. Jadi kalau dia ditanya tentang matematik tahu, ditanya tentang kimia tahu, ditanya tentang sejarah tahu, karena emang datanya udah di training kayak gitu. Terus ya anggap sekarang coba kita training dia dengan data orang-orang yang jurusan informatika misalnya kayak gitu ya. Dia didata dengan di training dengan data kuliah pemrograman kayak gitu ya. Kita jadi bisa jago ya, maksudnya si transformer jadi bisa ngejawab yang kuliah itu, data tentang apa, di training dengan kuliah tentang network, dia bisa ngejawab tentang kuliah tentang network gitu ya. Nah, teman-teman bayangin sekompleks apa orang ngumpulin data terus nyusun nomenklatur dari si data itu tadi biar si transformer itu bisa ngejawab semua pertanyaan. Teman-teman bayangin ChatGPT kan ya, karena teman-teman kayak nanya semua hal di ChatGPT dia bisa ngejawab. Kenapa? Padahal dia nggak ngerti tentang knowledge itu karena data yang ditrainingkan itu emang segitu banyak gitu ya. Jadi kayak kalau teman-teman nanya apa misalnya kayak sekarang saya ketemu ada orang sering curhat ke ChatGPT, nanya-nanya tentang eh, nasehat-nasehat sosial psikologi, ya ya macam-macam lah gitu ya, curhat kayak gitu ya. Dan beberapa testimoni yang saya dapat gitu ya, iya Pak, dia ngejawabnya bagus Pak gitu ya. Dan kayak emang ngasih solusi gitu ya, dan ngasih afirmasi ke kita gitu ya. Lah, kok bisa gitu kan ya? Ya, karena dia salah satu data yang di training ke dalam si ChatGPT itu adalah ya memang data-data konsultasi orang psikolog. Jadi pas kita nanya kayak orang psikolog sorry, kayak klien psikolog nanya, dia bakal ngejawab juga sesuai dengan kayak psikolog nanya itu. Nah, makanya yang paling mahal itu adalah si datanya. Ya, eh, ya transformernya dibagi-bagi aja ya, maksudnya sama sama misal kayak lama sama sama Zuckerberg dibagi-bagi aja, teman-teman bisa pakai gitu ya, tapi data trainingnya kalau teman-teman mau fine tuning atau apa jadi nggak bisa. Oke, itu. Nah, tambahan lainnya mungkin di sini ini apa ya, misalnya kita mau generate data understanding gitu ya, jadi ini kalau kita generate, nah teman-teman lihat di sini ya, datanya dirubah jadi apa, animasinya cepet banget ya. Oke, nah ini ya.
kita punya data string tadi. Ini berarti masing-masing ini bakal dirubah jadi word embedding vektor gitu ya. Vektornya berapa disebut? Oh ini nih. Vektornya ada 768. Kemudian dari 768 itu masuk ke layer di sini nggak kesebut apa? Positioning tadi ya, conditional positioning itu tadi. Nggak kelihat datanya, tapi dia langsung jelasin tentang multi-head subattention. Dia udah bilang ini multi-head. Kalau teman-teman mau pakai single head, QKV satu doang. Tapi karena ini multi-head, ini berapa head? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 head gitu ya. Nah, dapat 7 head, dia si apa tadi? Subattention itu intinya adalah eh, cari referensi kata, cari referensi ke semua kata. Jadi data itu nge-refer ke visualisasi kayak gimana, nge-refer ke IM kayak gimana, nge-refer ke power kayak gimana. Nah, ini cara perhitungannya sehingga kita dapat matriks subattention kayak gini. Setelah matriks subattention kita dapetin, output kan, matriks subattention-nya ini bakal jadi input dari si ANN biasa. Jadi kayak input aja, dia kayak word embedding lagi tadi ya. Dia word embedding lagi, baru dia prediksi dapat kalimatnya. Nah, di sini kata terakhirnya, ini kan text generation ya. Karena dia text generation, dia ngeprediksi di vektor ya di output terakhirnya gitu ya. Jadi di sini setelah data visualization empower user to understand, yang paling cocok apa? Pakai the, and, how, there, what atau apa gitu ya. Kalau teman-teman lihat di sini kayaknya yang paling cocok adalah kata the gitu ya. Tapi ada koma dan seterusnya. Teman-teman bisa bisa apa sesuaikan di sini. Nah, nanti dia bakal prediksi kata setelahnya apa. Nah, kalau teman-teman mau generate apa tugas gitu ya pakai ChatGPT, teman-teman bikin tugas apa misalnya kayak gitu ya. Nah, dia sebenarnya nge-generate per satu kata, per satu kata, per satu kata. Setelah satu kata di-generate, kata sebelumnya jadiin input lagi, baru generate kata seterusnya lagi. Nah, di sini contohnya. Tadi kan understand ini udah generate. Sekarang saya generate lagi. Setelah kata understanding, setelah dilakukan kalkulasi, yang paling dekat itu adalah ternyata kata measure, gitu ya. Karena ini yang paling probability paling dekat. Oke, kata measure saya terima. Terus next, setelah kata measure, kata kita mau generate, ada kata apa lagi gitu ya? Oh, ternyata dia koma yang di apa generate-nya. Terus, oke, next lagi apa ya? Setelah data visualization and probable users understanding, and gitu ya. Terus generate lagi. Apalagi ya, misalnya setelah ini compare dan seterusnya sampai tergantung teman-teman bilang buatkan saya esai tugas apa misalnya tugas apa sekarang Eh, tugas enggak lah jangan tugas pemrograman. Sekarang ada kuliah apa yang lagi ini Eh, tugas mesin learning lah, buatkan saya tugas mesin learning gitu ya. Eh, artikel tentang cara kerja eh, artificial neural network, buat dalam 5 paragraf, masing-masing paragraf ada misalnya kayak 10 kata, 10 kalimat, masing-masing kalimat ada 5 kata gitu ya. Teman-teman tinggal kali aja tuh kan ya. 5 kali 10 kali 5 gitu kan ya. Artinya kan sekian dan dia ngegenerate kata setelahnya itu sekian sekian kali itu tadi. Nah, kenapa dia bisa bagus gitu ya? Kalau teman-teman, Pak, hasil generatannya bagus. Terus kalau saya submit ketahuan nggak ya gitu ya, atau apa gitu ya. Kenapa dia bisa bagus generate-nya? Karena dia udah di training dengan data pelajaran si machine learning tadi. Ya mungkin teman-teman kan nggak tahu ya, misalnya kayak ChatGPT itu di training dengan data belajar, tapi harusnya dia udah di training dengan pertanyaan yang teman-teman inputkan ke si ChatGPT, sebelumnya dia udah di training, dia tinggal nge-create ulang data yang sama. Ya, bisa aja sama banget dengan apa yang udah di training, atau bisa juga dengan data lain yang, sorry, itu pertanyaan yang benar-benar nggak ada di data training sebelumnya, dia bakal coba ngarang. Nah, atau kalau teman-teman pernah istilah halusinasi dan sebagainya, dia ngambil data dari situ. Jadi kan dia bakal tetap ngeprediksi kata setelahnya apa. Pasti selalu ngeprediksi kata setelahnya. Tapi pertanyaannya adalah, itu masuk akal nggak dengan pertanyaan yang kita kasih? Buat si transformernya itu masuk akal. Kenapa? Karena itu data training dia, data prediksi probabilities dia. Tapi buat kita sebagai yang tahu konteksnya ini nggak benar gitu ya. Ini nggak benar. Nah, makanya saya pun juga ke mahasiswa, nggak bisa ditelan bulat-bulat keluaran dari si transformer ini, keluaran dari ChatGPT Gemini itu nggak bisa kita bulat-bulat karena dia berdasarkan data training aja. Iya kalau ada masuk ke dalam data training, tapi kalau nggak ada di dalam data training ngarang.
halusinasi. Gitu ya. Nah, jadi ya itu cara kerja dari si transformer. Saya udah kelewat banyak ya. Eh, Terakhir mungkin ini, sebelum kalau emang mau ke tanya jawab gitu ya. Ini ada kode gitu ya. Oh iya, saya ngajar kuliah generatif AI semester kemarin. Ini salah satu saya minta mahasiswa buat coba cari-cari codingan transformer gitu ya. Ya ini saya ambil dari mereka aja gitu ya. Eh ini studi kasusnya translasi. Jadi kita bakal punya selalu dua kata gitu ya. Jadi dua kalimat gitu ya. Jadi kayak kalimat pertama apa? Oh, ini apa sih? Oke, sorry. Kalimat pertama apa, terus kalimat translasinya apa. Jadi ini emang data buat data translasi. Nah, teman-teman lihat ini eh, ini kenapa sih? Oke. Nah, ini input pipeline-nya. Jadi dia ngerubah ini kalimat pertamanya. Eh, Sorry ya, ini biarkan dulu ya. Ini teks pertama, ini teks dua, ini teks bahasa tertentu, ini teks translasinya. Kemudian teman-teman lihat di sini eh, ini apa lagi ya? Dia contohin gimana melakukan tokenisasi. Dia melakukan tokenisasi, dia transformer. Jadi dia merubah tokenisasi di sini. Nah, kemudian tokenisasi dia udah ngerubah sampai ke vector word embedding ya. Di sini nggak ada kayaknya. Ini baru ngetoken doang. Jadi kalau kata dirubah jadi eh, per satu kalimat dirubah jadi per satu kata. Nah, kemudian di sini udah ada positional encoding. Jadi dia tinggal ngedefinisikan aja positional encoding sesuai dengan total kata dia tadi ada berapa. Habis positional encoding dia ini masking ini apa ya? Hmm. Ya, ini persiapan buat ini ya, persiapan buat perhitungan dari self attention itu tadi. Ini buat perhitungan self attention. Kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah perkalian self attention kalau dia cuma satu head. KQV, satu doang kan ya? Satu head. Cara dia ngitungnya adalah teman-teman lihat di sini matrika QV-nya mana ya? Nih, Q, K ada di sini. Kemudian dia lakukan perhitungan aja. Terus ini ada ya yang tadi ya, yang softmax itu. Kemudian ini yang softmax-nya. Kemudian ada, nah ini scale attention-nya karena dia dirubah jadi 0 to 1 kalau nggak salah gitu ya. Jadi biar dia nggak terlalu tinggi nilainya buat attention-nya gitu ya, 0 1. Nah, ini kalau kita punya apa? Perhitungan dengan satu head doang. Q, KV kita jadi punya struktur data itu disimpan dalam bentuk attention weight. Metrik juga, metrik Q, KV. Mas kayak gitu. Nah, teman-teman bisa print ini contohnya. Kemudian gimana kalau dia multi head? Nah, kalau dia multi head, ini tadi ya QKV ada beberapa, ya sebenarnya tinggal tambahin aja array-nya gitu ya. Ini QKV, ini QKV, tapi dia disimpan dalam bentuk dia tadi ya split head. Di sini jadi ada split head. Jadi dia kayak nyimpen dalam satu array lagi gitu ya QKV-nya. Dari QKV-nya jadi simpan jadi ada beberapa array. Outputnya kayak gimana? Sama aja, attention wake juga. Cuman attention wake di sini adalah attention wake yang di atas ini attentionnya cuma matrik dua dimensi. Kalau ini matriknya kalau ini dia matriknya adalah matrik 3 dimensi karena dia harus ada matrik yang nyimpan head-nya. Oke gitu. Nah, outputnya apa? Outputnya adalah bobot matrik. Terus gimana? Ya udah feed forward aja. Ini feed forward tadi ya, sama kan ya? Si JST yang awal tadi ya, ANN yang awal tadi. Ini kan sama banget gitu ya. Nah, sekarang gimana kalau kita mau nentuin encoder decoder? Itu kan baru satu bloknya aja ya. Kalau kita mau nentuin encoder decoder, nah ini yang tadi, encoder layernya. Jadi di encoder itu ada layer-layer aja, sebenarnya layer-layer aja. Ada multi attention head tadi, layernya. Kemudian ada layer feed forwardnya, yang tadi yang di atas. Kemudian decodernya gimana? Sama ada multi head juga, ada
normalize dan sebagainya. Ini buat si feed forwardnya juga, buat yang di decodernya. Kayak gitu ya. Nah, terus ini encoder juga, codingan encoder. Kalau teman-teman lihat, dia bisa nentuin berapa banyak layernya, kemudian ada embeddingnya juga di sini, gitu kan ya. Decodernya juga sama. Nah, baru kita create transformer yang struktur data itu. Bahwa yang namanya transformer itu adalah harus ada encoder, harus ada decoder. Kita tentuin encoder ada berapa layer, decoder ada berapa layer, gitu ya. Nah, kalau ini udah, ya beres sebenarnya. Artinya, teman-teman udah punya objek yang dia itu didefinisikan sebagai arsitektur transformer. Next-nya adalah teman-teman ya tinggal training si transformer ini. Trainingnya gimana? Nah, sebelum di training harus di-set dulu parameternya, mau di berapa epoch gitu kan ya. Setting parameternya di mana di sini? Ini number layer, kemudian ada di sini nggak ada epochnya gitu ya. Ada checkpointnya, ini buat nyimpen apa? Buat nyimpen modelnya kalau dia udah beres gitu kan ya. Eh, kalau ini trend checkpoint, TF trend udah mana feednya ya? Harusnya ada fungsi feed di sini. Hmm, optimizer TF dump. Oh, ini set epochnya udah ada di sini ya. Set epochnya ada di sini. Kemudian ini dia udah bikin transformer. Kemudian transformernya ini epochnya dia hitung. Ini perulangan tadi ya, mirip dengan apa ANN yang versi awal banget. Jadi dia hitung berdasarkan epoch, terus dapetin selisih dari error dia masing-masing. Ya udah, ini selesai dia buat perhitungan. Nah, yang masuk di sini tergantung. Kalau ini kasusnya adalah kasus translasi. Ada input data suatu bahasa, outputnya adalah bahasa yang lain. Kalau teman-teman mau tadi ya, question answering, mana data question, mana data answer. Kalau teman-teman mau code generation, mana data string, mana data code. Dan seterusnya. Semua use case-use case yang biasanya teman-teman bisa pakai kalau di si ChatGPT. Dan yes, seperti itu mungkin. Saya udah kelebihan 19 menit buat ngejelasin si transform. Kesimpulan dulu. Eh, ya sebenarnya sama aja gitu ya. JST juga, ANN juga. Cuman spesialnya adalah dia ada tambahan encoder decoder. Di dalam encoder itu ada atensi, konsep atensi, isinya apa? Metrik juga. Balik lagi ke metrik kayak gitu ya. Dan perhitungannya sama aja kayak kita nge-training ANN biasa. Oke, mungkin seperti itu. Silakan moderator Hanif. Next-nya Eh, gimana, Hanif? ya, baik Pak, terima kasih sudah menyampaikan materi yang sangat menarik ini. Jadi awalnya disampaikan dari arsitektur ANN yang terdiri dari beberapa apa node input, kemudian RNN untuk data sequence-nya, sampai dengan self attention untuk model transformers-nya. Mungkin selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silahkan untuk raise hand saja. Jika belum ada yang bertanya, mungkin dari saya dulu Pak pertanyaannya Pak. Oh, mau nih. Kamu mau nanya apa nih? Ya, tadi kan buat transformers kan ada beberapa task ya Pak, mulai dari apa text generation atau summarization text file gitu Pak. Hmm. Itu buat yang membedakan di model transformernya di model yang membedakan di model transformernya itu di bagian encoder, decoder apa di layer outputnya ya Pak? Data aja. Oh datanya aja Pak. Jadi semuanya sama persis gitu Pak. Mm-mm. Oh, Jadi kan, kalau teman-teman ini misalnya kayak gini. eh, hmm,
Sebentar. Sebentar, mana dia? Tapi kalau ditanya gitu ya, maksudnya ini berkaitan sama arsitektur sistem sebenarnya. Jadi kan kalau teman-teman lihat ChatGPT, dia kan bisa ditanya apa aja, terus ngejawab gitu kan ya. Nah, teman-teman ingat nggak dulu di awal-awal ChatGPT itu nggak bisa melakukan perkalian, nggak bisa melakukan fungsi matematik. Ingat nggak? Jadi di awal-awalnya. Kenapa? Karena si apa model transformer itu dia ngejawab sesuai dengan masa iya kita harus ini ya. Coba teman-teman bayangin, kita nanya perkalian gitu ya. Masa iya transformernya harus nyimpen semua eh, input perkalian atau pembagian dan sebagainya kan nggak mungkin gitu kan ya. Nah jadi kalau ditanya misalnya kayak ini mungkin saya cobain di lama gitu ya. Ini yang punyanya Facebook gitu ya. Eh, kalau kita tanya buat fungsi login, nanti dia bakal generate codingan fungsi login yang ada di sini. Ini kasusnya adalah ya text generation atau chat atau apa, monggo lah teman-teman bisa bisa kategorikan sebagai itu gitu ya. Nah, cuman pertanyaan tadi gitu ya, apa yang dibedakan gitu ya? Kalau dari model ini, yang dibedakannya itu adalah data. Jadi data trainingnya. Jadi satu model yang sama itu memang di training dengan beberapa use case itu tadi. Jadi kayak untuk use case question answering, mana datanya ditrainingkan. Use case code generation, mana datanya ditrainingkan gitu ya. Jadi si satu model ini dia bisa buat ngakomodir semua use case itu tadi. Nah, kaitan lainnya sebenarnya adalah ya bisa aja ya, bisa aja. Cuman saya belum kebayang misalnya kayak yang apa kalau yang ChatGPT itu apakah dia memisahkan masing-masing use case dia beda model. Kan itu kan kayak sebenarnya bisa aja ya kayak kalau kita masukin string kayak gini buat fungsi login. Nanti dia deteksi dulu maksudnya buat fungsi login ini masuk ke text generation bukan, masuk ke question answering bukan, misalnya masuk ke code generation ya. Nah, dia bakal dilempar requestnya itu ke model yang dia khusus code generation. Bisa juga dengan skema kayak gitu. Jadi kayak satu model spesifik buat satu use case tertentu. Nah, itu kan kayak kaitannya dengan kita deteksi dulu model ini mau ngapain, baru request ini mau ngapain, baru nanti keluarin sesuai dengan si ininya apa output dari model yang udah diklasifikasikan itu tadi. Nah, mekanisme lainnya bisa juga buat satu model di training dengan beberapa use case. Cuman problemnya adalah saya juga belum ini ya riset ya. Kalau satu model di training dengan beberapa use case, itu kan bakal ini ya, maksudnya datanya bakal banyak banget gitu ya, modelnya kan bakal gede banget. Terus kita belum tahu training pertama itu kapan dia hilangnya. Ya nggak? Jadi kayak training pertama itu misalnya kayak kita pertama kali nge-training tentang apalah kayak gitu ya. Setelah kita berkali-kali, mungkin ratusan kali nge-training ulang, yang trainingan pertama kita itu apakah bakal stay di dalam si model kita, di transformer kita atau enggak gitu kan ya. Nah, itu kan mungkin bisa berubah juga ya, maksudnya kalau kalau dia kelamaan nggak di training ulang gitu ya. Jadi ya ngejawab pertanyaan dari Hanif tadi, biasanya sepemahaman saya gitu ya, ada dua mekanisme gitu ya. Pertama, teman-teman bisa bikin satu model untuk satu use case tertentu, itu jelas gitu ya. Effortnya adalah teman-teman harus deteksi query-nya, ini mau dimasukin ke model apa, atau teman-teman bisa bikin kayak general model kayak gini. Tapi ya itu tadi, efeknya adalah kalau general model ukurannya pasti lebih gede, terus ya kita makin abstrak di dalamnya itu sebenarnya pelajaran matematik, pelajaran sejarah itu disimpannya di sebelah mana dan seberapa ingat sih model kita itu dengan pelajaran itu gitu kan ya. Nah, jadi kayak kalau kita tanya apakah bisa ngejawab langsung dengan benar sesuai dengan data trainingnya, itu pun juga jadi pertanyaan lagi gitu kan ya. Jadi kayak kita harus buktikan bahwa setelah kita misalnya fine tuning, emangnya pelajaran yang sebelumnya, yang di training sebelumnya lupa atau enggak gitu kan ya. Nah, jangan sampai lupa sebenarnya gitu kan ya. Nah, itu harus ada mekanisme buat ngeceknya lagi. Jadi ya, sepemahaman saya ada dua.
Nif ya. Bisa di training satu model satu use case atau satu model bisa beberapa use case. Tapi kalau pertanyaannya mana yang paling efektif, saya belum ngecek dan saya belum ngebaca juga paper-paper yang ngebahas tentang mana yang lebih efektif buat satu model. Tapi sekarang orang emang paling banyak fine tuning model-model general buat satu use case tertentu kayak gitu ya, kayak eh, saya ketemu ada ini ya, ada orang yang nge-training open source LLM kayak gini buat data tadi ya, konsultasi psikologi kayak tadi ya. Jadi dia kayak apa sih use case-nya bikin chatbot buat nasihat-nasihat percintaan kayak gitulah katanya gitu ya. Jadi dia emang nge-training ulang dengan data-data kayak konsultasi kayak gitu. Jadi tujuan dia emang mau bikin biar lebih akurat buat data itu ya, ya bawa aja gitu kan. Jadi itu contoh buat kalau dia satu. Oke, mungkin itu mudah-mudahan ngejawab Hanif ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Hmm. Ya buat teman-teman itu link presentasinya ada di kolom komentar ya. Silakan yang ingin bertanya. Oh, silakan Indriana. Selamat sore Pak, mohon maaf izin bertanya. Saya tadi terlambat masuk, tapi ada pertanyaan yang cukup mengganjal. Bapak pernah mendengar model BERT? BERT kan juga menggunakan transformer. Tapi apa perbedaan yang paling signifikan antara BERT dengan lama ini ya Pak ya? Oke. Gitu. Terima kasih. Sama-sama. Oke, nah teman-teman, jadi eh kalau teman-teman cek gitu ya, transformer itu nama arsitektur. Itu dulu pertama. Dan teman-teman lihat sendiri di sini ya, encoder sama decodernya kan jumlahnya bisa teman-teman iseng-isengkan aja ya. Maksudnya, Pak, saya mau bikin 6, saya mau bikin berapa. Konfigurasinya kan bisa bebas gitu ya. Nah, terus kalau tadi teman-teman lihat di visualisasi, teman-teman lihat di sini, Pak, kok cuman ada transformernya, cuman ada kayak encoder doang di sini ya. Dia cuman ada encoder doang, tapi 3 gitu kan ya. Ini kan ada encoder, mana tadi? Ini transformer 0, terus transformer 1, transformer 2. Kok dia ada cuman 3 doang gitu kan ya. Nah, terus tadi juga ya, ada pertanyaan, terus kalau dia bird kayak gimana? Nah, jadi si transformer itu teman-teman ada beberapa konfigurasi. Pertama, teman-teman bisa bikin transformer yang isinya cuman encoder doang. Decodernya nggak ada. Jadi setelah encoder terakhir, teman-teman langsung masukin word embedding, terus dia langsung ya predik kata setelahnya, apalah kayak gitu ya. Atau ngeklasifikasi kata setelahnya. Bisa kayak gitu. Atau teman-teman bisa juga apa bikin transformer yang isinya decoder doang. Itu bisa. Dia jadi kayak generate kayak gitu ya. Jadi kayak masukin data apa, dia nanti langsung otomatis nge-generate. Nah, atau teman-teman bisa bikin transformer dengan model kayak gini, ada encoder sama ada decodernya. Nah, masing-masing dari itu ada namanya. Nah, kalau tadi yang ditanya, BERT itu apa, Pak? BERT itu adalah transformer yang isinya encoder doang, nggak ada decodernya. Makanya BERT itu kasusnya bukan buat data generation, bukan buat text generation gitu ya. Dia biasanya buat apa? Saya mesin klasifikasi kayak gitu kan ya. Jadi dia emang tapi fiturnya lebih ini kayak tadi ya ada atensi di dalamnya. Nah, jadi emang tujuannya bukan buat text generation sih BERT itu tadi. Terus saya lupa nama-namanya, ada Gru, ada apa gitu ya, ada GPT kayak gitu ya. Ada T5 atau T4 saya lupa namanya gitu ya. Nah, itu masing-masing punya arsitekturnya sendiri. Tapi basic dari arsitektur transformer kayak gini. Teman-teman ada encoder, ada decoder, punya input, punya atensi, punya word embedding. Nah, masalah arsitekturnya itu bebas juga. Nah, ada orang yang bikin transformer itu isinya encoder doang, disebutnya BERT. Gitu ya. Terus tadi siapa? Yang nanya Hanif ya? Sorry, siapa? Indriana, Pak. Indriana, oke. Nanti Indriana misalnya, Pak, saya mau bikin transformer yang isinya ada encoder, ada decoder, kemudian setelah ya saya nggak tahu juga ya, mungkin bisa gitu ya. Setelah decoder saya taruh encoder lagi gitu ya. Terus saya kasih nama transformernya Indriana. Boleh nggak, Pak? Ya kalau bisa boleh aja gitu kan. Artinya itu kayak semacam penemuan kita dan pastikan itu lebih efektif gitu kan ya. Pastikan itu lebih efektif dari mungkin use case yang udah ada. Jadi emang karena tadi ya
basic dari si ANN ini yang memang apa ya, kayak konfigurasinya emang bebas banget, teman-teman bisa nambah-nambah apa-apa aja di dalamnya. Jadi orang bisa banyak ragam, dan BERT itu adalah salah satu varian dari transformer yang konfigurasinya, sepemahaman saya, seingat saya ya, isinya encoder doang. Nah, jadi dia bukan buat text generation si BERT itu. Monggo gitu teman-teman bisa cek lagi ke yang lain. Seingat saya ada beberapa T4, T5 atau berapa gitu, atau model-model yang lain ya, lama, kemudian Falcon dan sebagainya, itu transformer juga, tapi arsitekturnya saya nggak hafal juga ya arsitekturnya kayak gimana di dalam, tapi kemungkinan besar dia selalu ada encoder, decoder. Intinya gini, kata kuncinya kalau yang saya cek itu adalah kalau teman-teman mau generate data, biasanya dia harus ada encoder. Tapi kalau kita bukan buat generate data, misalnya buat nyimpen knowledge aja atau apa gitu ya, biasanya decodernya dihilangin gitu. Dan apa ya? Ada lagi nama tipenya generative adversarial network gitu ya, GAN kalau nggak salah. Dia itu ada mekanisme encoder-decoder juga, tapi yang diambil yang encodernya doang karena dia mau generate image. Yang encoder itu yang encoder itu buat bikin noise di image, yang encoder itu buat hapus noise di image. Karena si GAN itu biasanya buat generate image, karena yang dipakainya cuma buat generate image, yang dipakainya cuma decodernya doang. Encodernya jadi dihapus karena si encoder itu dari GAN itu dia cuma generate image, jadi nggak bisa generate noise, jadi nggak bisa bikin gambar. Nah, ya itu tadi. Jadi kadang kita bisa ngambil decodernya doang karena emang kita perlu decodernya doang buat generate image. Nah, ini pun juga sama. Kalau BERT kayak tadi. Mudah-mudahan ngejawab. Jadi kita oprek-oprek aja arsitekturnya. Terima kasih, Pak. Gitu. Sama-sama. Ada lagi? Tadi saya mau ngasih tahu apa lagi ya? Fine tune tadi udah ya. Ya, mungkin gini, transformer ini salah satu yang bikin cukup powerful gitu ya. Ada konsep fine tuning itu tadi. Dulu itu, saya ingat saya ya, dulu zaman-zaman belum ada deep learning dan sebagainya gitu ya. Kalau kita mau nambah data kayak, Pak, saya mau bikin sistem pengenalan wajah gitu ya. Terus tiba-tiba saya mau nambahin orang. Pas kita mau nambahin data orang, mesin kita itu harus di-training ulang, model kita itu harus di-training ulang dengan data pertama. Nah, ada konsep kayak transfer learning, nyimpen model kayak gini, kita jadi bisa nge-trainingnya dengan data baru, tapi ngelanjutin dengan data yang kita punya aja. Data sebelumnya yang di-training model awal itu jadi kita nggak perlu punya. Nah, itu bakal jadi lebih mudah. Nah, itu mungkin konsep dari fine tuning teman-teman ya. Sebenarnya training ulang, ya istilahnya nge-training ulang model. Nama bootcampnya sekarang adalah fine tuning gitu ya, ya monggo aja. Tapi modelnya, metriknya tadi ya, jadi array ini kan namanya model. Ini disimpan jadi dalam bentuk file, pickle, H5 atau apa. Nah, nanti yang dia bisa di-load ulang. Nah, nanti kalau dia udah di-load ulang, kita bisa predik-predik lagi atau ya keluarin output-output dari transformernya lagi kayak gitu. Nah, itu mungkin konsep dari fine tuning. Teman-teman bisa dari model yang udah ada, teman-teman fine tuning pakai data yang teman-teman transformernya bisa jadi digunakan buat spesifik data buat apa kayak gitu ya. Terus ya itu mungkin tambahannya. Apa ya? Kalau teman-teman nyoba mau di laptop atau di komputer, sebaiknya yang pakai GPU. Kalau yang nggak pakai GPU lemot banget, bisa jalan tapi teman-teman bayangin aja nungguinnya lama kayak gitu ya. Di sini apa? Coba buat fungsi login Django MVC. Teman-teman lihat di sini nih, dia generate data. Ini kan lumayan lama nih ya. Terus setelah dia lama, dia juga harus tap generate per satu kata itu tadi gitu ya. Nah ini generate per satu kalimat per atau apa gitu ya. Ini kan lemot ya. Ini posisinya udah pakai GPU.
Ini ya, ini pakai GPU-nya Mac, M1-nya Mac gitu ya. Dan ini teman-teman lihat dia generate-nya berapa nih ya? Yang sebelumnya aja tadi ya. Ini dia generate-nya 16 token per detik. Jadi dia cuma bisa generate token 16 token per detik gitu ya. Kalau teman-teman pakai A100 atau apa jadi bisa lebih cepat lagi gitu ya. Tapi kalau teman-teman pakai komputer biasa itu bakal lebih lemot lagi. Itu mungkin tambahan lainnya kalau teman-teman mau ngoprek transformer sebisa mungkin pakai GPU. Di apa di Google Colab kayaknya udah cukup ya, tapi harus aktif terus ya. Tuh. Terus ya paling coba-coba beberapa use case dari si transformer itu di fine tuning use case-nya terus coba ditanyain. Beberapa yang saya bikin sama mahasiswa tugas akhir gitu ya atau sama penelitian buat question answering, ada juga buat code generation gitu ya, ada juga buat test generation, test case generation kayak gitu ya. Ada juga buat ya question answering juga rata-rata kayak gitu buat apa use case dari si ininya. Mungkin yang menarik sekarang yang mau dicobain sekarang yang buat image generation gitu ya. Cuman ya masih belajar juga saya. Tapi arah perkembangannya mungkin kayak gitu, transformer, image generation atau text generation. Ya, mungkin itu tambahannya dari saya, Nif. Monggo, Nif. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Mengingatkan kembali untuk presensinya ada di kolom komentar. Ini ditunggu sampai 5.40 ya. 40, 1 menit lagi. Aduh. Mungkin jika tidak ada yang bertanya, selanjutnya akan dilakukan sesi foto bersama yang dipimpin oleh Kak Alfa. Jadi buat teman-teman onsen mungkin bisa onsen bentar. Masih ada yang mau onsen lagi? Nggak kali ya? Oke, untuk slide 1, 3, 2, 1. Oke, slide selanjutnya. Udah, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Alfa. Oke, mungkin untuk diskusinya bisa kita tutup. Terima kasih kepada semuanya sudah join pada diskusi kali ini. Terima kasih juga kepada Bapak Doni Ricasdi sudah memberikan materi tentang model transformasi ini. Baik,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Kak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Doni, Hanif, Aufa dan kawan-kawan. Terima kasih, Kak.